Kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang pemuda, kita sebut saja dia Lok, di mana Lok ini selalu saja menghindar ketika melihat polisi sedang berpatroli, sebab dia merupakan imigran asal Cina dan belum memiliki KTP Hong Kong. Hingga pada suatu malam di sebuah klub, ia kemudian bertarung dengan maksud mengumpulkan uang agar bisa memiliki KTP sebagai warga negara Hong Kong. Setelah memenangkan pergelutan itu, pemilik klub yang bernama Mr. Big yang kagum melihat cara bertarung Lok, ia pun memanggilnya. Di sini Mr. Big mengajak Lok untuk bergabung di gengnya. Namun Lok yang tidak suka dengan keributan, ia menolak ajakan tersebut. Sembari ia mengungkapkan keinginannya bahwa ia hanya ingin menjadi warga negara Hong Kong. Mendengar hal itu, tangan kanan Mr. Big yang bernama Ching ini pun langsung mengungkapkan ia berjanji akan memenuhi itu, asalkan ia mau menjadi anggota Mr. Big. Dan tak punya pilihan hingga akhirnya Lok sepakat untuk menjadi anggota Mr. Big. Setelah beberapa hari Lok bekerja untuk Mr. Big, ternyata Mr. Big dan Ching menipunya dengan memberikan KTP palsu. Sehingga Lok yang tidak terima akan hal itu, ia pun memutuskan untuk mencuri segopok uang Mr. Big dan melarikan diri. Sialnya, meski sudah berada dalam bis, anak buah Mr. Big mampu menemukan Lok, sehingga Lok yang harus menghadapi mereka bagaimanapun caranya. Tanpa sadar dan tidak tahu, Lok akhirnya masuk ke wilayah terlarang, yaitu Kota Tembok, yang merupakan wilayah kekuasaan Kailon. Melihat hal itu, Ching dan anggotanya berhenti melakukan pengejaran, karena mereka sadar itu bukan lagi wilayah mereka. Sin yang merupakan anggota terbaik Kailon kemudian memerintahkan Ching untuk pergi, dan memerintahkan anggotanya untuk tetap berjaga, sementara ia sendiri bermaksud mengejar orang tersebut. Di sisi lain, Lok yang hendak membuka kantong tersebut, ia sangat kecewa karena yang ia dapati bukannya uang, melainkan sabun rinso, sehingga ia harus menjualnya kembali agar bisa mendapatkan uang. Namun naasnya, setelah hendak menjual barang haram itu, ia bukannya mendapatkan perlakuan yang baik. Justru pembelinya ingin mengambil barang itu dengan cuma-cuma, sehingga inilah yang terjadi. Berhasil kabur dari kelompok preman tersebut, kini Lok harus berjuang mati-matian menghadapi Sin. Sungguh cobaan hidup yang memilukan bagi Lok, di mana yang tadinya ia ingin bekerja di Hong Kong, justru ia mendapati kehidupan yang begitu rumit. Cerita kemudian berlangsung dan tanpa sengaja Lok masuk ke sebuah barbershop yang tanpa ia ketahui itu adalah Mr. Kailon. Di sini Lok langsung menyandra Kailon dengan maksud agar Sin tidak melakukan perlawanan. Dan tentu saja Sin yang melihat hal itu, ia senyum tipis dan inilah yang terjadi. Setelah menghajar Lok, sang penguasa kota itu menyuruh Lok untuk pergi. Dengan kondisi yang sangat lemah, Lok pun melanjutkan perjalanannya yang tanpa arah dan tujuan. Dan ketika sedang berjalan, ia melihat polisi yang sedang berpatroli. Dan tanpa sengaja dengan maksud menghindari razia itu, ia pun kembali terjatuh dan tepat di hadapan Kailon. Melihat hal itu, Kailon yang merasa iba, ia kemudian bertanya kepada Lok, mengapa ia bisa sampai ke sini. Di sini juga Lok sedikit bercerita bahwa tujuannya ke Hong Kong adalah mencari keluarganya karena dia merupakan kelahiran Hong Kong. Namun setelah berada di Hong Kong, ia ditipu oleh Mr. Big sebab selama ia bekerja untuknya, ia tidak pernah diberi imbalan, bahkan ia diberi identitas palsu sehingga ia melakukan ini semua. Di sini Kailon yang melihat kepolosan Lok, ia kemudian menawarkan jika ia akan membantunya, akan tetapi Lok harus menyerahkan barang haram itu.
Keesokan harinya, Kaelon kemudian mendatangi Mr. Big dengan maksud menyerahkan kembali barang haramnya. Dan sebelum ia pergi, ia juga mengatakan kepada Mr. Big, berhentilah melukai orang lemah dan carilah lawan sepadan. Sementara Locke kini mendapati perawatan dari anggota terbaik Mr. Kaelon. Kita sebut saja dia Af. Di sini juga Shin memberikan surat dari Kaelon, di mana isi kontrak tersebut bahwa Locke harus membayar kekacauan yang sudah ia perbuat, serta ia bisa tinggal di kota tembok untuk menghasilkan uang. Semenjak saat itu, Locke dengan semangat bekerja dan mengumpulkan uang. Bahkan ia rela tidur di atas genteng tanpa harus menyewa tempat tinggal. Hari demi hari, Locke begitu bersemangat dalam bekerja, dan ia juga sudah dianggap oleh penghuni kota tembok sebagai warga di tempat itu. Hingga pada suatu ketika, Kaelon yang melihat Locke begitu polos dan tangguh, ia pun mengajaknya untuk makan bersamanya. Di perbincangan itu, Kaelon kembali menanyakan kepada Locke mengapa ia harus bekerja keras mengumpulkan uang agar menjadi warga negara Hong Kong. Di sini, Locke mengatakan bahwa ia ingin hidup tentram di negaranya di mana ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Kaelon yang makin peduli pada Locke, ia langsung memerintahkan Shin untuk menyediakan tempat untuknya dan tanpa harus Locke bayar. Suatu hari, Locke tanpa sengaja bertemu dengan gadis kecil di sebuah hiburan malam, di mana gadis tersebut sedang menunggu ibunya yang sedang berkencan. Namun naasnya keesokan harinya, gadis kecil itu harus melihat ibunya yang sudah tidak bernyawa. Merasa kasihan, Locke kemudian menurunkan jasad itu, sementara Kaelon menyuruh Af untuk melakukan otopsi dan mencari tahu apa penyebabnya sehingga ia tewas. Af kemudian mengatakan ia dipukuli serta disiksa dan didorong hingga jatuh dari ketinggian. Mendengar hal itu, gadis tersebut menangis histeris. Ayah, tahulah. Oh, tolonglah. Merasa tak terima akan hal tersebut, Locke kemudian pergi membeli sebuah permen untuk dijadikan topeng sebagai penyamaran dengan maksud menghabisi pelaku. Setibanya di tempat orang itu, ternyata di sana sudah ada pasukan Kaelon yang memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka berempat pun melakukan hal ini. Usai menghabisi orang itu, Shin kemudian memperkenalkan Locke dengan temannya. Ia bernama Master ke-12. Ia juga merupakan orang kepercayaan Mr. Kaelon. Sehingga disinilah awal mula mereka berempat menjadi akrab dan sering bermain mahjong bersama. Tidak hanya itu, Locke juga sudah dianggap sebagai anak oleh Mr. Kaelon karena ia sudah banyak berkontribusi dengan warga lokal. Shin kemudian berpindah, di mana kita akan diperlihatkan dengan Mr. Kaelon yang sedang memeriksa kesehatannya kepada Af. Di sini Af mengatakan bahwa tumor yang berada di jantungnya sudah menjalar, sehingga Af menyarankan bosnya itu melakukan pengobatan di rumah sakit sebelum parah. Namun Mr. Kaelon mengatakan kepada Af untuk tidak memberitahu siapapun akan hal ini. Malam harinya, Kaelon mendatangi rumah bos besar yang bernama Mr. Chow. Di sini Mr. Kaelon bermaksud untuk menyetor uang bulanan kota tembok. Selain itu juga ia meminta izin untuk pensiun dari dunia pergangsteran. Namun Mr. Chow tidak memberikan izin kepadanya. Selain itu, ia sangat percaya kepada Kaelon dan ia juga ingin Kaelon bisa menemukan anak Jim sehingga ia bisa menghabisinya. Sekilas kita akan flashback ke masa lalu. Pada waktu perebutan wilayah Kowloon di mana Mr. Chow, Mr. Big, dan Kaelon merupakan satu aliansi. Ketiganya berjuang bersama untuk meruntuhkan kekuatan yang saat itu dipimpin oleh Mr. Louis. Namun mereka begitu kewalahan menghadapi tangan kanan Mr. Louis yang bernama Jim. Jim saat itu dikenal sebagai pembunuh paling kejam. Disinilah awal mula Master Chow ingin menghabisi keturunan Jim.
yang tanpa sepengetahuan Master Chow dan Mr. Big, Kailon merupakan sahabat dekat dengan Jim. Namun karena kedua kelompok itu harus memperebutkan kekuasaan, sehingga Kailon ingin membunuh Mr. Louis yang merupakan bos Jim. Sehingga mereka berdua terpaksa harus bertarung antara hidup dan mati. Karena Jim sangat menjunjung tinggi yang namanya pengabdian kepada pimpinannya. Di sini Jim menitipkan pesan kepada Kailon jika dia mati nantinya ia meminta tolong kepada sahabatnya itu untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Usai pertarungan itu, Kailon langsung membawa istri dan anak Jim ke sebuah panti asuhan. Namun naasnya istri Jim harus wafat tak lama setelah kejadian tersebut. Usai pertemuan itu, Kailon pun langsung pulang. Dan bertepatan pada malam itu juga, Locke datang menemui Mr. Kailon. Di sini Locke mengatakan pada Kailon bahwa sejak kecil ia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Namun sejak berada di tempat ini, hidupnya sangat berarti. Sehingga ia ingin tinggal selamanya di kota tembok. Kailon yang mulai sadar bahwa Locke memiliki banyak kesamaan oleh sahabatnya Jim. Sehingga tanpa ragu ia mengizinkan Locke untuk tinggal di kota tembok. Sementara Master Chow yang mendapatkan informasi bahwa anak Jim berada di Kowloon, ia pun mengajak Mr. Kailon dan rekan lamanya bernama Master Harimau untuk membahas perihal itu. Tak lama anggota terbaik Kailon yang tiada lain yaitu Shin, Af, dan Master ke-12 beserta Locke, mereka pun tiba di sana. Di sini Kailon lagi-lagi mengenang Jim serta memikirkan nasib Locke ke depannya. Usai acara pertemuan itu, Master ke-12 yang bermaksud mengantarkan gurunya yang tiada lain Master Harimau, dia begitu terkejut saat bosnya itu mengungkapkan bahwa yang mereka cari anak Jim bernama Chan Lo-kun. Begitu juga dengan Shin yang mendapat informasi melalui telepon. Di sisi berbeda, Mr. Big yang sedang makan malam bersama Ching tangan kanannya, yang kebetulan melihat Master Chow juga datang ke tempat itu, ia pun langsung menghampirinya. Di sini ia mengatakan dengan bahasa provokasi bahwa anak Jim yang ia cari selama 30 tahun kini disembunyikan oleh Mr. Kailon. Kailon yang sudah mengetahui cepat atau lambat informasi ini akan terungkap, ia pun memerintahkan Shin dan Master ke-12 untuk membawa Locke pergi sejauh mungkin. Sementara Shin yang penuh emosi mengingat apa yang akan terjadi setelahnya, ia pun mulai kasar kepada Locke. 你做咩啊？佢哋以前嘅嘢關我哋咩事？收聲！唔好令我大佬眼重。 Setelah itu Locke menemui Kailon dan dengan suara pelan Mr. Kailon mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya. Namun Locke yang sudah menganggap bahwa Kailon adalah pengganti kedua orang tuanya sehingga ia mengatakan ia tidak peduli dengan semua yang telah terjadi. Dengan hati tidak ikhlas kemudian Kailon mengatakan pergilah sejauh mungkin. Namun naasnya setelah Locke akan dibawa pergi, tiba-tiba Master Chow datang ke tempat itu. Di sini situasi itu pun makin menegangkan. 得定唔得？我等咗咁耐。 Sedangkan Chan yang sudah muak akan hal ini, ia langsung membrutal saat itu juga. Tidak disangka Locke ternyata mampu mengalahkan Master Harimau dan pasukannya. Sehingga Master Chow yang melihat itu ia pun langsung turun tangan. Pada awalnya Locke begitu kewalahan melawan Master Chow. Namun karena kecerdikannya sehingga pada akhirnya Locke mampu memutar balik keadaan. Setelah membuat Master Chow tak berdaya, Locke kemudian mengambil sebuah pisau dengan maksud untuk membunuhnya. Akan tetapi Kailon langsung turun tangan, sehingga inilah yang terjadi. Di sini Kailon lagi-lagi mengusir Locke. Ia mengatakan pergilah sejauh mungkin dan jangan kembali ke Hong Kong. Namun Master Chow yang tidak ingin membiarkannya pergi, ia kemudian menyerang Kailon. Dan naasnya Locke yang berniat membantu Kailon, justru ia tertusuk. Beruntungnya yang lain dengan gercep menyudahi hal itu.
Dan di sini juga Kaelon memohon kepada Master Chow untuk melupakan hal yang sudah terjadi karena Locke tidak memiliki dosa apa-apa. Dengan perasaan kecewa dan tidak terima jika Kaelon telah berkhianat padanya, Master Chow kemudian pergi ke tempat Master Big dengan maksud meminta bantuan. Inti dari pertemuan itu, Master Chow akan memberikan wilayah kekuasaan Kaelon asalkan ia mampu membunuh Locke untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan Aaf yang tengah mengobati Locke. Di sini Mr. Kaelon meminta kepada Aaf untuk menyelamatkan Locke dan membawanya sejauh mungkin. Bertepatan saat itu dia tiba-tiba muntah darah. Melihat yang terjadi pada bosnya, Aaf kemudian menyarankan untuk segera ke rumah sakit. Namun Kaelon mengatakan ia harus memastikan keselamatan Locke terlebih dahulu. Dan di hari itu juga Mr. Big dan Ching beserta gengnya datang ke kota tembok dengan maksud membunuh Locke. Sementara itu Master ke-12 yang merupakan anggota terbaik Master Harimau, ia kemudian meminta izin kepada bosnya itu untuk membantu Kaelon mengingat Master Kaelon sudah banyak membantunya. Sementara Master Harimau yang sadar akan perkataan Kaelon jika Locke tidak memiliki dosa apa-apa sehingga tanpa berpikir panjang ia pun langsung mengizinkan anggotanya itu. Sementara Ching yang tengah sibuk mencari keberadaan Locke kepada setiap penduduk di kota tembok, tiba-tiba ia kedatangan Kaelon dan Shin. Di sini Ching dengan sombongnya mengatakan bahwa tempat ini sudah diserahkan oleh Master Chow kepada bosnya. Mendengar hal itu, Kaelon langsung menemui Mr. Big yang kebetulan tanpa sopan Mr. Big sudah berada di tempat cukurnya. Di sini Mr. Big mengatakan ia mengizinkan Kaelon untuk tinggal di wilayahnya, namun hanya sebagai tukang cukur. Dan dia juga mengatakan akan segera membongkar tempat itu dan menjadikannya tempat kupu-kupu malam. Sementara Aaf yang sedang berusaha membawa Locke ke tempat aman, tiba-tiba ia terkepung oleh pasukan Ching. Sehingga tanpa ragu Aaf kemudian langsung menghajar mereka. Tak lama kemudian anak buah Mr. Big datang dan mengatakan jika Locke berada di sebuah lorong tua, sehingga Mr. Big langsung memerintahkan Ching untuk berangkat. Namun Mr. Big yang melihat itu tanpa ragu ia langsung mengajaknya duel. Sementara Shin kemudian langsung turun membantu Aaf. Namun sialnya ia harus menghadapi Ching yang memiliki ilmu kebal. Sementara Aaf berhasil sampai ke lantai bawah. Namun sialnya ia harus bertemu dengan Mr. Big. Beruntungnya Kaelon datang tepat waktu. Sementara Aaf kembali melanjutkan pelariannya. Dan ya, kini Ching yang menemukan Aaf, dia langsung menekelnya dari belakang. Meski dalam keadaan terluka, Shin kembali bertarung melawan Ching, sembari menyuruh Aaf lari membawa Locke. Namun Aaf yang tidak ingin membiarkan temannya itu terluka, ia pun bersama-sama melawan si kebal itu. Kelama Master ke-12 pun datang dari arah barat untuk membantu dengan sekuat tenaganya. Namun lagi-lagi Ching tidak goyang. Sementara Kaelon dengan kondisi yang sudah tidak stabil, ia terus melakukan perlawanan kepada Mr. Big. Secara perlahan anggota terbaik Kaelon beserta dirinya dibuat tak berdaya karena mereka terlalu kuat. Saat Mr. Big hendak membunuh Kaelon, tiba-tiba dihadang oleh Paman Kam, sehingga terjadi adu jotos antara mereka berdua. Namun Mr. Big yang memiliki kungfu dewa dengan mudahnya menghabisi Paman Kam. Tidak tinggal diam, Kaelon kembali bangkit dan kembali membrutal sejadi-jadinya.
Namun karena penyakitnya yang sudah terlalu parah, sehingga ia tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan dan menyuruh Shin membawa Locke untuk pergi. Di sini Locke yang mulai sadar perlahan ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika ia harus kehilangan orang yang sudah banyak membantunya. Meskipun dalam keadaan bersedih karena bos mereka telah tiada, Shin, Af, dan Master ke-12 harus mengikhlaskan hal itu dan mengikuti permintaan terakhir bos mereka, yaitu menjaga Locke dari setiap orang yang ingin membunuhnya. Setelah itu mereka bertiga sengaja menyimpan Locke di pinggir jalan dengan harapan ada orang baik yang membawanya ke rumah sakit, dan mereka bertiga kembali bertarung melawan pasukan Mr. Big. Sementara itu Mr. Big dan Ching kembali menemui Master Chow dengan maksud agar Master Chow menepati janjinya. Dan di sini juga Mr. Big memaksanya untuk memberikannya lahan yang lebih luas. Namun di sini Mr. Chow menolak permintaan itu karena menurutnya mereka gagal membunuh Locke. Merasa permintaannya ditolak, Mr. Big langsung menyuruh Ching untuk menghajarnya dan memasukkannya ke dalam box kecil seperti kejadian 30 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Ching datang ke kota Tembok dengan maksud mengusir semua pedagang yang ada di sana. Karena menurutnya tempat ini akan digusur dan dijadikan sebagai tempat hiburan. Malam harinya, Ching yang sudah mengetahui jika Mr. Big mulai terluka parah semenjak bosnya itu adu jotos dengan Kylon, ia pun langsung menyerang Mr. Big dan membunuhnya. Sehingga kini sepenuhnya kekuasaan di wilayah itu dikuasai oleh Ching. Di sisi lain, Locke yang sudah sembuh total dan juga identitasnya sudah ditemukan bahwa jika dirinya memang benar-benar warga Hong Kong, ia kemudian langsung menjumpai Master Harimau. Di sini Locke memohon kepadanya agar diberitahu keberadaan 3 orang sahabatnya itu. Pada awalnya Master Harimau tidak mau memberitahu keberadaan mereka karena mengingat sebab Locke lah yang membuat semua kekacauan ini. Namun setelah Locke meyakinkan dirinya dan berjanji sepenuhnya akan patuh kepada Master Harimau, sehingga Master itu memberitahunya. Ternyata ketiga sahabatnya itu disembunyikan oleh bos Harimau di sebuah pemukiman kecil yang jauh dari pusat kota, dengan tujuan agar Mr. Big dan Ching tidak menemukannya. Setibanya di sana, Locke yang melihat ketiga sahabatnya itu masih terluka parah, ia pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan menghadapi Ching si kebal. Sehingga malam itu Locke menghabiskan waktu bersama sahabatnya dengan bermain mahjong, dan ia kemudian pergi setelah mereka tertidur. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan peristiwa itu, kini kota Tembok mengalami banyak sekali perubahan, meskipun di dalamnya penuh kemaksiatan. Di tengah kesenangan itu, saat sedang melatih para keronconya agar mereka bisa kebal seperti dirinya, tiba-tiba Ching dibuat terkejut ketika sebuah palu sudah menancap ke tembok dan asap mulai bermunculan. Dan ya, itu adalah Locke yang kini masuk ke tempat Ching dan membantai sebagian anggotanya. Saat sedang melakukan pergelutan, tiba-tiba Shin dan yang lainnya muncul dengan maksud membantu Locke. Sehingga kini mereka berempat kemudian bersatu untuk membantai Ching beserta keronconya. Meskipun hanya berempat, namun mereka mampu menghabisi anggota Ching satu persatu. Sementara Locke yang begitu ambisi untuk membunuh Ching dengan tangannya sendiri, sehingga tanpa basa-basi ia mengeluarkan semua kemampuannya dalam melawan Ching. Sementara Shin, Af, dan Master ke-12 yang telah berhasil membantai seluruh pasukan Ching, mereka bertiga pun membantu Locke untuk melawan Ching.
Karena si Mamang ini begitu sakti dan kebal, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan, mereka berempat pun mencoba melakukan strategi dengan mengikat kaki dan tangan Qing. Namun sayangnya Qing sangat kuat, sehingga ia mampu memutar balik keadaan dan berhasil membuat ketiga sahabat Locke terluka parah. Melihat hal itu, kini Locke berusaha menjatuhkan Qing bersamanya. Namun Sin yang tidak mau jika Locke mati, maka ia berusaha keras menahan tali itu. Di sini Locke berusaha agar Qing menelan potongan samurai yang ia patahkan saat hendak ia menusuknya. Saat keempatnya sudah mulai tidak berdaya, tiba-tiba ada sebuah angin kencang datang di kota tembok. Di sini Locke beserta kawan-kawannya merasakan kehadiran bos mereka, yaitu Kylon. Sebab di waktu ia masih hidup, ia dijuluki sebagai angin tornado. Sehingga mereka berempat pun kembali bangkit secara perlahan. Bersamaan dengan itu, Qing tiba-tiba merasakan kesakitan karena potongan pedang yang ia telan tiba-tiba menembus perutnya. Sehingga Sin dan yang lainnya tanpa membuang waktu mereka langsung menyerang si Mamang itu. Sehingga inilah yang terjadi. Ketika ilmu kebal Qing sudah hilang, Locke kemudian memberikan pedang kepada Sin untuk membalaskan dendam bos mereka. Karena biar bagaimanapun Sin merupakan orang terdekat bos mereka. Sehingga tanpa ragu ia langsung mengirimnya ke alam yang berbeda. Setelah itu mereka berempat pun datang ke tempat Master Chow dengan maksud menolongnya. Tamat ending yang cukup mengharukan.